rekrut 6. Ini berapa? 21. Preminya 600. 600, hampir sama. Itu 6 di 21. Ini 1,1 14. Oke. Dilihat dari 3 ini. Ya. Apa kunci sukses? Yang laki-laki dulu ya, yang terus yang laki-laki, Pak. Gimana kuncinya? Ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Di mana kunci suksesnya, Pak? Kunci saya Oke, saya kasih tahu ya. Ini orang, ini rajin ini modalnya. Rajin modalnya. Pasarnya mungkin dia biasa-biasa aja, Pak. Rajin aja. Buktinya dia tabrak-tabrak juga dapat dia. Betul ya? Dia tabrak-tabrak dapat dia, ya. Mungkin orang direktur mungkin ya sejadi, nggak tahu kualitas tapi jadi juga, Pak. Modalnya rajin, Pak. Dan ini tipikal ini adalah tipikal leaders. Ya, jadi you cari yang berkualitas saja. Ini kuantitas dapat, ya, tapi kualitas belum. Mentabrak aja, Pak. Ya, dan jadi juga. Oke, 2 ini gimana, Pak? 2 yang berubah-ubah juga aja. You lihat penampilannya, you lihat body language-nya, you lihat kekuatannya di mana. Tukang jual nggak 2 ini? Tukang jual nggak? Tukang jual. Berapa jual pribadi? 250 ya. Jual pribadi? 600. Tukang jual pribadi. Lihat. Ini 600 sendiri jualannya nggak ya? Apa? Enggak, jual pribadi 600, total 800. Oke. I don't care berapa sisanya, nanti gua beli 600 ya. Ini good producer, Pak. Good producer jadi juga dari leader. Ya. Dan yang direkrut sama dia kelas tinggi nggak? Kelas tinggi dia nggak bakal mau rekrut kelas bawah, kelas nggak mau deh, Pak. Yang direkrut kelas-kelasnya dia. Mengapa? Singa nggak pernah berteman dengan kucing. Singa-singa ya. Itu kelasnya produser ya. Jadi you rekrut yang kelas-kelas lagi. Saran saya jangan perempuan, jangan ibu, cari anak muda. Ya, itu yang punya. Itu yang punya calon agent yang bagus. Oke? Ini tukang jual nggak? Harus mau pas-pasan ya? Ya nggak? Ini hampir sama dengan yang tengah. Ayo aja deh, ya nggak? Tapi kelas pasarnya lebih tinggi sedikit. Ya, jadi 2 ini hampir sama. Rekan-rekan sekalian, 2 ini, 3 ini mana yang jago jadi leader depan? Tengah. 2 ini. 2 ini. Ya, 3 bisa. Yang itu saya kasih urusan. Ya. You jangan rekrut sembarang orang kayak dia, pusing kepala. Ya, berantem. You rekrut yang tiba-tiba Eddie Tyson, ya, tiba-tiba yang begitu. Di sono tiba-tiba gitu loh, ya. You jangan rekrut yang tipe-tipe yang lain pusing kepala yuk. Ya, cari yang kelasnya cepatnya sama, maunya sama. Kalau you dapetnya slow, pusing kepala yuk. Dapat yang tally, pusing kepalanya. Ya, itu kelasnya dia. Oke, jadi selamat untuk you. Dan semua you di sini, walaupun pangkat UM, tapi kelasnya SUM. SUM. Ya, sudah bisa rekrut ya. Jadi terus. Pesan saya besok mungkin tanggal 16 sampai tanggal 20, you di sistem kita gini. Mungkin SMA, you nggak bisa lihat perubahan tanggal 16 sampai 20. Kan di lock sistem kita untuk berubah punya promosi. Udah nggak bisa lock, nggak bisa lihat toh. Jadi sistem prudensial 16 sampai 20 nggak bisa dipakai. Karena sistem itu dipakai oleh departemen saya itu enter orang yang promosi. Ya, jadi begitu tanggal 19 20 berubah dia punya sistem. Yang tadinya agent menjadi UM menjadi SUM sudah berubah. Otomatis komisi overridingnya berubah semuanya. Pesan saya cepat-cepat rekrut. Ya, jadi yang sekarang ini sebelumnya punya berubah di sistem, you bina itu. Yang punya 12, 15 minta sama mak gimana kasih balik. Ya, pesannya sekarang juga baru datang ini punya upline minta mana orang-orang titipan saya. Ya, ambil konsultasi. Ya, oke, tepuk tangan kepada UM kita. Okay. You know Tom ini. Nah, ini SUM. Ya, SUM. Lihatin dia ya.
Oke, iya Pak. Berapa? Premi berapa? Dari unit, kita bentuk dari unit ya. Iya. Api dan berapa? Engineer dari unit. Apinya 1140-an. Iya ya. Kalau sama dia ya. Maju ke depan. Sebelahnya dulu. Sebelahnya diri di sini. Ya SUM 1140 ini berapa tadi? 1,1 masih menang dia toh. Ya enggak? Oke. Agent aktif 29 orang. 29. Oke. Rekrut berapa ya? Sekitar 50-an. 50 setengah jadi. Ya. Rekrut 29, rekrut 50 setengah jadi. 50% setengah jadi. Oke. Ini strategi yang jual sih. Kalau api 2,1 miliar. Wah, 2,1. Wow. 85. 85. Yang jadi berapa? Yang jadi aktif Waktu dari 40. 40. Dilihat ya. Dilihat ya. Setengah suksesnya lah. Jadi rekor 100 jadi 50, gitu. Tapi dia jadi 2,1 kali double dari rekor. Ibu. Total aktif 1,2 ya. Rekrut agentnya 40, yang aktif 20. Ya. Ya, 40 jadi 20, 50% yang rata-rata mereka. 20%. Jadi kepintaran dia mencetak orang 50%. Kali 10 kali jadi 2 gitu ya. Itulah kira-kira ya. Tangkap ya? Oke, yuk. Ya, dan nama saya Dewi Pak. Total API 1,3 miliar. Kemudian agent aktif 33. Kita rekrut kurang lebih 60 orang. Double setengah ya? Setengah ya? Oke. Nama saya Putih dari Papua. Papua ini Pak. Papua, tentang Papua. SUM ya Papua. Produksi saya 1,7. 1,7 loh. Wow. 1,7 loh. Saya naik ke UM3, kemudian agent saya yang aktif sekitar 20-an. Berapa? 20-an. 20. Saya rekrut banyak sih, 50-an tapi aktif sekitar 20-an. Oke. Kesimpulannya apa? Kepintaran SUM, kepintaran dia naik dari SUM, kepintarannya 50%. Rekrut 100 jadi 50. Kan 50% pintarnya. Ya? Benar ya? Jadi kepintaran dia untuk mendevelop orang, menjadikan orang 2 dari 1. 2 dari 1. Ya. Tapi yang bikin mereka sukses sama-sama pintarnya sama pembohongnya kok. Rekrut 2 dari 1, betul nggak ya? Tapi yang bedanya adalah rekrut banyak ya. Dia rekrut berapa? 65, 2 kali lipat, bila ya? 2 kali lipat jadi 2 sekian. Dia rekrut 30 dari sekian, jadi kualitas sama. Modalnya adalah kualitas. Ya, kualitasnya sama kira-kira. Dan hasilnya yang beda aja berapa banyak ya? Oke, jadi ini tolong trainer kita, tolong RDD kita input buat you ya untuk Jawa Timur ini kelas you mendevelop orang 50%. Ya, ini yang top-topnya loh, yang bawah-bawahnya mungkin 70%. Ya, sehingga perlu training banyak bagaimana cara mendevelop orang, membuat orang jadi aktif. Itu tantangan kita. Ya, jadi kesimpulan kita apa ini semua Pak? Rekrut, kualitas. Dilihat sekarang kualitas 50%, jadi harus main kualitas kalau capek ya. Oke, saya kasih tip dari 5 ini mana ada good leader ke depan? Nomor 2. Yang mana? Nomor 2. Hah? Nomor 2. Ini yang Papua itu yuk 1,7 itu dari ini atau gimana sih? Dari ini kan? Dari ini. Tadi bilang Pak saya punya UM, promosi sekian UM, ya kan? Yang saya tanya dari ini jawabnya ini juga di atas pentas di hadapan 1.500 orang. Saya pressure dia tanya, you punya dari ini berapa? Jawabnya apa ya? Yang keluar adalah kekuatannya. Jadi kalau you di pressure sekarang keluar aslinya apa? Yang diingat UM barunya. Yang diingat adalah UM-nya, bukan dari ini. Jadi ya, dari bagi saya dia punya care yang tinggi.
dia punya carry, dia di pressure dia 2.500, nggak gampang, stres kan dia pasti nggak. Tapi yang keluar aslinya apa? Ya care orang lain, itu kekuatan. Ya, pakai itu. Ya, karena good leaders adalah bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Orang lain kaya, orang kita kaya. Dan itu bukti leadership. Ya, kita tangan dulu semua ya. Memang potential jangka pendek producer untuk you ya. Jangka pendek producer, tapi jangka panjang adalah leaders. Karena nggak kuat 10 tahun jualan. Benar nggak kuat 5 tahun jualan capek, tapi abadi akan ada selamanya dalam orang itu orang. Ya, orang itu orang akan abadi dan makanya potential jadi yang abadi. Sampai mati pun kita di situ terus. Karena yang diberikan oleh potential bukan hanya mencetak AM, tapi bisnis. Malah bisnis ini you mati pun bisnis terus. Dia ada bisnis. Untuk jadi bisnis adalah jadilah leaders. Ya, jadi leaders, cetak orang yang banyak. Tapi nggak mungkin juga menjadi good leaders tanpa good producer. Nggak mau orang ikut you. Ya, nggak mau ikut you. Karena orang akan ikut you kalau orang cari kita ikut you mau kaya. Kalau you udah kaya nggak mau orang ikut. Ya, maka tadi lihat capeknya setengah mati. Ya, jadi untuk para UM baru di sini semua pesan saya, you naik pangkat di sini bukan karena produksi pribadi. Syarat 300 juta, tapi di sini melalui awal bisa 300 juta. You naik bukan karena you punya produksi pribadi, karena rame-rame sistem potential. Jadi pesan saya, utang 150 juta dibayar ya. Ya, ini kan minimum 150 juta ya. Pesan saya untuk you UM baru, utang 150 juta dibayar di semester 1. Caranya adalah sama-sama di agensi lain. Yuk kita ke lapangan sama-sama fight untuk 150 juta. Sehingga ini menjadikan apa? You dapat 150 juta, agensi juga ikut sama-sama ini. Sehingga you akan sama-sama mereka di lapangan. Oke ya, dan tepuk tangan yang mewakili ini para UM dan STM. Sama ya. Dan adalah agent yang berkualitas. Ya, agent berkualitas. Jadi ini bukti bahwa kita harus cari agent berkualitas. Satu lagi, rekan-rekan sekalian, ada nggak sini yang menjadi pioneer startup? Pioneer startup ada nggak sini? Ada nggak yang jadi pioneer startup? Ada nggak? Ada ya? Pioneer, ya sambil aja dah. Berdiri yang pioneer startup. Pioneer startup ada nggak? Oke, pioneer startup ini saya kasih waktu 10 hari. Siapa yang paling jago bisa memanfaatkan ini momentumnya luar biasa? Siapa sih yang bisa jual 10 hari? Itu tahu tidak? Ya mungkin kalau dia kecepatan ada saudara-saudara di pabrik, tapi yang biasa ini nggak gampang. Siapa yang bisa? Dan ternyata di perusahaan banyak yang bisa. Jadi rekan-rekan sekalian, bonansa 112% saya kasih setiap hari itu harus diambil para AM. Para AM. Karena AM ini punya nasabah mungkin ada 400 sampai 1000. Betul. AM ini punya nasabah bisa sampai 800 sampai 900. Tahu saya ada nasabah berapa? 400. Kalau you smart, gimana jadi startup satu malam? Bagaimana Pak Hussein jadi startup satu malam? Grup saya, siapa yang saya sebut? Nasabah yang mana? Nasabah yang lama, buka SMH, cari list nasabah yang pernah klaim HS sama Promet, jangan klaim mati, jangan kesisi. Nah kalau mati udah gak ada, ya enggak. Kalau sisi ditolak sama underwriting, you cari yang pernah klaim Promet sama HS. You cari 100 saja, you perlu 16 nasabah. 16 nasabah, bayar 1 juta ada sebulan. Jadi bayar nasabah 16 juta. Jadi ya. Jadi sebenarnya ini rahasianya. Dan banyak saya lihat yang dari pioneer startup dalam 10 hari banyak rahasianya memanfaatkan nasabah lama. Ya, memanfaatkan nasabah lama. Ya itu dia. Dan ini potential akan pakai nasabah kita ada 1,5 juta. Jadi kita akan pakai itu kasih ke you jual ke nasabah lama kita yang pernah merasakan enaknya
jasa. Ya, untuk itu yang namanya adalah repeat sales. Repeat sales. Kita akan memanfaatkan 1,5 juta nasabah kita, dan mereka itu kadang-kadang beli pertama kan uang kecil ya. Kadang-kadang nasabah itu beli sama kita 3 tahun yang lalu, ya asal jadi saya pergi dah, ya enggak, dia tutup, dan itu akan kita balik lagi. Pesan saya, cari mereka, terutama yang beli lama, yang punya nasabah, lari ke sana. Saya jadi official aku. Untuk itu Prudential akan membantu you. Karena selama ini kalau you cari SMA segini betul, you print itu bisa 2.000, nggak ada summary-nya, pusing kepala, dan Prudential akan summary buat you. Untuk itu Prudential akan kasih data list daripada nasabah. Kemudian nasabah pun dirangsang, sehingga waktu you datang gampang untuk tutupnya. Untuk detailnya Irma dari CNC akan membantu kita bagaimana komunikasi kita akan membantu you mempromosikan ini pada nasabah lama, sehingga waktu you datang mereka udah tahu. Oke, ini Irma ya. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berpromosi, dan juga selamat buat bapak-bapak sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya Ibu Nini yang akan menyampaikan presentasi saya ini, cuma Ibu Nini berhalangan hadir. Saya coba menggantikan Ibu Nini. Jadi seperti yang tadi Pak Nanti sudah bilang, bahwa untuk produkku early stage crisis cover, Prudential Indonesia akan membantu bapak-bapak ibu-ibu dengan memberikan atau membuat suatu customer marketing. Jadi kalau ditanya customer marketing itu apa sih, gitu kan ya? Jadi customer marketing itu adalah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan upsell atau yang biasa disebut dengan penjualan tambahan kepada existing customer kita. Sebenarnya kenapa customer marketing ini dilakukan, itu adalah berlandaskan pada beberapa faktor. Ya, ada beberapa faktor, yaitu berbedanya cara memasarkan produk kepada existing customer dengan kepada nasabah yang baru. Kemudian ini juga adalah salah satu pengembangan dari customer relation, di mana kunci dalam mewujudkannya adalah informasi mengenai existing customer tersebut, dan teknologi bagaimana mendapatkan informasi mengenai customer marketing tersebut. Ya. Mengapa customer marketing ini kita lakukan? Itu ada beberapa alasan. Jadi yang pertama adalah basis nasabah kita yang semakin besar. Jadi sampai dengan September 2011, jumlah nasabah kita itu sampai dengan 1,3 juta customer. Kemudian untuk jumlah polisnya itu sudah mencapai 1,5 juta polis. Jadi kalau bapak-bapak bayangkan dengan 3 bulan, mungkin angkanya sudah jauh berubah ya. Kemudian yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Karena kita adalah Prudential Indonesia yang pertama kali yang fokus melakukan customer marketing. Jadi kalau bapak lihat kompetitor-kompetitor itu belum ada yang membuat customer marketing seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian alasan yang ketiga adalah inovasi. Ini sesuai dengan core value kita, bahwa kita selalu berinovasi, terutama dalam memberikan support kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam menjual produk kita. Kemudian meningkatkan kesadaran akan produk dan meningkatkan pemahaman nasabah akan kebutuhan riders tambahan. Jadi dengan adanya program ini, kita harapkan nasabah-nasabah kita itu semakin terasa berapa pentingnya perlunya memiliki riders yang akan kita tawarkan.
Kemudian program ini juga mendorong nasabah untuk melakukan call to action atau dia berinisiatif untuk menghubungi bapak atau ibu, kemudian menanyakan informasi yang mereka butuhkan dan kemudian membeli produk kita. Okay, next. Pendekatan pemasaran customer marketing kalau kita bedakan dengan yang sebelumnya. Jadi waktu kita melaunch produk yang sebelum adanya customer marketing, kita hanya melanjutkan produk ke publik atau ke existing customer aja. Kemudian kita melakukan press conference, kemudian kita membuat satu iklan, kemudian baik itu di media cetak atau media TV, kemudian ada poster. Nah, dengan adanya customer marketing ini, itu ada kegiatan-kegiatan yang kita tidak lakukan sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu kita sekarang akan membuat satu program rewards kepada para nasabah kita, pada existing customer kita, yaitu ada donasi dan ada juga lucky draw atau prizes. Jadi untuk existing customer atau nasabah kita yang membeli produk through ESCC, baik itu new policy atau di attach pada polis yang mereka telah miliki sekarang, mereka akan mendapat reward untuk mendonasikan sebagian dari apa yang mereka telah miliki kepada teman-teman kita atau anak-anak di UI, jadi anak-anak penderita kanker, karena dengan sebagian uang itu dengan jumlah 50.000 per polis, kita akan mendonasikannya kepada Yayasan Onkologi Anak Indonesia dengan membeli alat transplantasi sumsum tulang belakang, dan juga kita akan membiayai proses transplantasi tersebut. Kemudian untuk agen dan untuk agen kita akan memberikan leads. Kalau tadi Pak Rinaldi sempat menyebutkan bahwa ada informasi mengenai existing customer yang kalau bapak-bapak lihat di SFA itu akan cukup banyak. Nah, kita akan membantu memilah. Jadi kita memprioritaskan dari kecenderungan mereka membeli. Jadi kita akan membantu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat listnya, itu menjadi list atau daftar nasabah existing bapak, itu akan sudah ada kategori tinggi, menengah, dan kecil. Nah, itu yang kita bantu untuk memprioritaskannya. Nah, sebenarnya manfaat dari customer marketing ini apa? Itu sangat bermanfaat bagi nasabah kita sendiri dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk nasabah, manfaatnya adalah melengkapi proteksi nasabah dari kekurangan produk yang memberikan nilai perlindungan yang menyeluruh terhadap penyakit dan kondisi medis. Kemudian manfaat yang kedua, mereka akan mendapatkan rewards yang seperti dari saya sudah sebutkan, yaitu dengan donasi dan lucky draw. Kemudian yang ketiga, kesempatan berderma kepada anak-anak penderita kanker. Nah, sedangkan manfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu adalah kita memberikan strategi untuk menghubungi nasabah dengan list yang nanti kita akan kirimkan ke bapak-bapak. Kemudian daftar prospek memudahkan identifikasi nasabah existing bapak. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjual riders produk lain dalam atau yang biasa kita sebut dengan cross sell. Kemudian yang keempat adalah proses akan lebih efisien karena nasabah sudah bapak dan ibu kenal sebelumnya. Bagaimana melakukan customer marketing ini? Yaitu dengan cara pendekatan kampanye. Yang pertama adalah kita akan mengirimkan direct mail atau flyers kepada nasabah bapak. Apa isi dari flyers tersebut? Itu adalah sekilas mengenai produk ESCC dan rewards bagi nasabah bapak apabila membeli ESCC. Kemudian step yang kedua adalah daftar prospek sesuai kemungkinan membeli. Jadi kita akan membantu
bapak-bapak dan ibu-ibu dalam memprioritaskan customer mana yang dari tingkat kecenderungan mereka membeli produk ESG. Kemudian proses yang ketiga adalah daftar prospek yang sudah kita olah itu akan kita kirimkan ke bapak-bapak. Dengan cara apa? Yaitu dengan kita upload ke SFK Bapak. Kemudian yang kedua adalah kita kirim by post, itu kita kirim ke Bapak dan Ibu sekalian secara langsung. Kemudian kita juga akan mengirimkan SMS dan email kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk pemberitahuan bahwa data sudah kita upload ke SFK, kemudian sudah kita kirim by post, dan juga flyer sudah diterima oleh nasabah bapak dan ibu. Kemudian untuk step yang keempat adalah dukungan pemasaran secara 360 derajat. Mungkin bapak-bapak akan bertanya ya, apa sih sebenarnya dukungan pemasaran 360 derajat? Nanti kita akan bahas secara detail. Untuk direct mail ke nasabah, direct mail ini berisikan akan dikirim ke semua nasabah existing customer yang memiliki kecenderungan tinggi untuk membeli produk ESG. Dengan cara apa dikirimnya? Jadi flyers ini akan kita sisipkan ke dalam billing statement nasabah bapak-bapak dan ibu-ibu dan akan dikirimkan ke mereka beserta dengan billing statement tersebut. Kemudian berita mengenai berita pemberitaan perusahaan baru, kemudian isinya juga ada video profil dan keistimewaan dari produk tersebut. Kemudian di dalam direct mail tersebut itu juga akan berisi mengenai rewards bagi nasabah existing bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama ada apa? Jadi untuk setiap existing customer yang membeli produk ESG, baik itu di polis atau di attach pada polis yang sudah mereka miliki sebelumnya, itu akan mendapatkan satu kesempatan dalam lucky draw dengan hadiah. Ini sebelum pernah kita lakukan sebelumnya ya. Jadi hadiahnya itu ada Mercy, 1 unit Mercy 200C. Yang kedua adalah 1 unit Honda CR-V, ada 1 unit Honda Fit, ada 5 unit iPad 32 GB dan 15 unit BlackBerry. Jadi untuk existing customer atau nasabah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang membeli produk ESG dan di-issue paling lambat tanggal 15 Maret akan mendapatkan kesempatan ini. Jadi kalau satu existing customer punya 3 polis, itu yang akan diundi adalah nomor polisnya. Jadi nasabah tersebut akan memiliki kesempatan dengan 3 nomor. Periode ini akan berlaku dari tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 15 Maret. Dan kita akan undi di tanggal 15 April 2012. Dan untuk pemenangnya akan kita umumkan melalui website Millennial Indonesia. Kemudian rewards yang kedua adalah charity program. Ini yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa dari setiap polis nasabah bapak yang membeli ESG, kita akan sisihkan sebesar Rp50.000 untuk kita donasikan ke Yayasan Onkologi Anak Indonesia untuk membeli alat transplantasi sumsum tulang belakang dan juga pembiayaan dari proses transplantasi tersebut. Ini adalah untuk melanjutkan bantuan kita, kan sebelum-sebelumnya Bapak dan Ibu sempat tahu ya, kita udah punya wing di Rumah Sakit Darmais, anak-anak penderita kanker, kemudian kita juga membiayai pengobatannya. Nah ini kita akan menambah dengan membeli alat
disusun belak-belakan. Kemudian step yang kedua adalah daftar prospek. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sempat ingin tahu ya, gimana sih caranya mengkategorikan atau memprioritaskan data nasabah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi ini saya sudah kasih sekilas cara pengolahan datanya. Jadi dari 1,5 juta polis yang kita miliki, itu kita kategorikan dengan variabel seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di screen. Jadi dari profil nasabahnya, kemudian polis yang dimiliki, kemudian perilaku polisnya, dan profil agennya. Setelah kita kategorikan, itu kita mengolah lagi untuk mendapatkan data dengan 5 kriteria utama yang kita lebih persempit lagi. Itu dari total EPI-nya, kemudian bulan sejak pembelian terakhir, kemudian cara pembayarannya, umur, dan level agen yang melayani pada pembelian polis terakhir. Nah setelah itu akan terlihat dari kecenderungan membelinya, apakah customer ini termasuk yang kecenderungan membeli ISIC-nya tinggi, menengah, atau rendah. Nah, kemudian step yang ketiga adalah daftar prospek yang tadi kita sudah olah, itu akan kita kirimkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengan cara seperti apa? Yang pertama adalah kita upload ke dalam SMA bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan data ini sudah kita upload sejak tanggal 12 Januari kemarin. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sampai rumah nanti terus ingin tahu, waduh sebenarnya nasabah saya nih mana aja nih yang saya bisa prospek, itu sudah bisa dilihat di SSK bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian selain di SSK tersebut, daftar prospek secara hard copy itu akan kita kirimkan langsung ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melalui pos. Jadi sekarang sudah mulai dikirim, kemungkinan besar itu sudah mulai bisa diterima di minggu ini. Kemudian kita juga akan mengirimkan email dan SMS pemberitahuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila nasabah bapak sudah mulai menerima flyers yang kita kirimkan. Ini adalah contoh landing page kalau bapak-bapak dan ibu buka kesehatan bapak ya. Nah ini contoh links yang ada di SMA bapak. Jadi informasi apa yang ada di dalamnya itu yaitu ada client number, kemudian nama nasabahnya, nomor telepon nasabah, nomor polis nasabah, UPN ISIC yang dimungkinkan, kemudian ratingnya yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kalau bapak-bapak bisa, maksudnya untuk menggunakan ini bisa dilihat dari kategorinya, bapak bisa prioritaskan untuk yang memiliki kecenderungan membeli ISIC yang tinggi terlebih dahulu. Dan kita juga akan mengirimkan SMS dan email sebagai reminder untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kadang-kadang kan mungkin dengan kesibukan bapak dan ibu, kita bantu untuk mengirimkan reminder. Jadi ini akan contoh SMS yang kita akan kirimkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ini untuk contoh emailnya, kita juga akan bantu mengingatkan dengan cara email. Kemudian pendekatan kampanye yang ketiga adalah step berikutnya adalah dukungan pemasaran 360 derajat. Jadi seperti apa? Yaitu dalam customer marketing program ini, kita Prudential Indonesia itu memberikan support
kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menjual produk PSCC tersebut. Nah, support apa yang kita lakukan itu adalah 360 derajat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan 360 derajat? Sebenarnya 360 derajat adalah kita menggunakan semua medium promosi, baik itu yang media massa, baik juga dalam consumer education yang memberikan informasi dan meningkatkan awareness daripada para nasabah Bapak untuk aware bahwa pentingnya memiliki produk ini. Kemudian juga kita memberikan langsung support kepada bapak-bapak dan ibu seperti leads, kemudian juga membantu secara nasabahnya juga. Ini yang kita lakukan. Jadi ada apa aja, yaitu ada print ad atau iklan di media cetak, kemudian ada editorial. Editorial ini lebih mengenai informasi detail mengenai produknya dan manfaatnya. Kemudian ada talk show di radio dan TV, ada juga di billboard atau closing brief. Kemudian di SFA dengan upload list yang sudah kita kategorikan. Kemudian di website, di digital media, Twitter, Facebook, kemudian di EDX, corporate office. Jadi kalau Bapak kemudian telepon ke customer care, itu ada nada tunggu mengenai promosi produk ini. Kemudian ada email, SMS, brosur, dan flyer untuk customer dan juga di accessories yang kita kirimkan ke Bapak. Ini adalah jadwal-jadwal dari kegiatan customer marketing. Jadi pengiriman untuk tenaga pemasaran, jadi tanggal 10 Januari kemarin kita sudah mengirimkan agency update. Jadi bapak-bapak dan ibu sudah terima ya semuanya ya. Kemudian di 12 Januari kita mengupload list bapak-bapak dan ibu ke SFP masing-masing. Kemudian kita 23 Januari SMS dan email mengingatkan Adrian bahwa nasabah sudah mulai menerima flyer. Kemudian apa aja yang kita kirim ke nasabah? Itu di 18 Januari flyer untuk semua nasabah kita kirimkan sesuai dengan kriteria. Kemudian di 25 Januari kita mengirimkan email promosi ke nasabah-nasabah Bapak dan Ibu. Kemudian 20 Februari kita mengirimkan SMS promosi kepada nasabah Bapak dan Ibu. Kemudian untuk iklan koran, jadi kita akan ada di Kompas, Republika, Analisa Medan, Batam Pos, Pikiran Rakyat, Bali Pos, dan Jawa Pos. Ini akan kita untuk iklan pertama kali akan kita lakukan serentak di tanggal 25 Januari. Kemudian untuk iklan berikutnya itu akan ada di Kompas tanggal 6 dan 20 Februari 2012. Selain di koran, kita juga akan melakukan iklan di media cetak, di majalah. Jadi majalah apa saja? Itu ada di Femina, Tempo, Good Housekeeping, Esquire, dan Reader's Digest. Nah, selain daripada iklan, untuk media cetak kita akan membuatkan satu editorial. Apa tujuan dari editorial ini? Adalah membantu para nasabah atau masyarakat untuk merasa pentingnya memiliki produk PSCC, dan mereka juga akan mengetahui untuk spesifikasi atau feature-feature dari produk tersebut. Itu akan kita lakukan di seputar Indonesia, majalah Femina dan Kompas. Selain dari media cetak, kita juga akan melakukan talk show dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan nasabah ataupun masyarakat secara umum akan pentingnya memiliki produk book early stage crisis cover. Untuk talk show ini kita akan melakukannya di TV dan juga di radio.
mengundang dokter dari Yayasan Dokter Indonesia dan juga Dr. Dian selaku Head of Life Administration kita. Jadi jadwal talk show-nya kita untuk di radio kita akan ada di Cosmopolitan FM, Female FM, Hard Rock FM, dan Delta FM. Untuk keempat radio tersebut, jangan takut bapak-bapak dan ibu, jangan berpikir ini hanya di Jakarta aja. Kenapa kita memilih 4 radio ini? Karena 4 radio ini adalah radio yang memiliki jaringan ke seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu di Surabaya, itu juga bisa dengar talk show kita. Karena kita ambil programnya itu yang bisa secara nationwide, walaupun stasiunnya ada di Jakarta. Kemudian untuk TV, talk show-nya kita akan lakukan di Metro TV, di acara 811, dan juga di TV One acara Coffee Break. Kemudian selain dari media cetak dan media TV dan radio, kita juga akan berpromosi di digital media. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu mengenai detik.com dan kompas.com, itu adalah news portal yang sekarang ada untuk ratingnya tertinggi di Indonesia. Jadi dua portal ini. Kita akan memasang banner di sana, di mana banner tersebut akan langsung link ke website kita. Jadi untuk tanggal-tanggalnya seperti yang Bapak dan Ibu lihat di screen. Selain daripada digital media, kita juga akan melakukan sosial media. Mungkin kalau Bapak-bapak dan Ibu tahu kan sekarang sosial media ini lagi happening ya, dan banyak yang lagi rame lah. Nah ini kita juga melakukan promosi di sosial media, yaitu di Facebook dan Twitter. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu, kami mohon supportnya untuk melakukan program ini. Sukses dan all the best selalu. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Irma yang sudah memberikan presentasinya. Berikutnya akan ada sedikit selingan dari pihak panitia. Oke, kita pestanya belakangan ya. Kesimpulannya adalah, you jual LCC gampang. Nasabah dirangsang melalui apa? Surat dan bukan. Dan agent dikasih rapor, udah. Jadi sekarang tinggal jual. Oke ya. Rekan sekalian, sekarang apa sih? Kita mau Q1 ya. Slide. Saya minta you konsentrasi cari bonus kuartal 1 minimum 100 juta, Januari April dapat 12%. Udah itu aja bonusnya. 100 juta untuk semua orang di sini. 100 juta minimum, 100 juta untuk 4 bulan ya. 100 juta ya, udah dapatkan 12%. Oke. Jadi 1 bulan hanya 25 juta. 25 juta sebulan, cari yang bayarnya bulanan. Bagi 12 jadi kira-kira 2 juta sebulan. Premi yang dibayar bulanan auto debit ataupun transfer secara otomatis cukup cari 2 juta sebulan. Jadi bisa 3 nasabah, bisa 4 nasabah. Pesan saya, jangan terkonsentrasi pada SPAJ, konsentrasi kepada 2 juta di sebulan. Ya, 2 juta sebulan. Seminggu berapa? Seminggu berapa? 500. Satu udah saya seminggu itu. Satu. Tapi kalau you bikin satu, udah deh jual satu stop. Penyakitnya gitu loh Pak. Paling dari bilang satu ya, gue jual satu gue stop.
Jadi pesan saya 2 juta sebulan. Jangan berhenti sebelum 2 juta. Kalau you 2 juta sebulan, startup nggak? Startup nggak? Startup nggak? Tidak akan pernah startup datang kalau nggak 2 juta sebulan, itu aja. Ya, konsentrasi di sini. Karena 12% itu gede. Ya, oke. Next slide. Ini startup kita. Kemana? Belanda, Amsterdam, Barcelona, Spanyol, dan Berlin. You udah masukin belum poolingnya di SFA kita? Udah ya? Udah masuk ya? Udah masuk ya? Jadi nanti akan kita buka di depan notaris ya. Kita akan buka itu nanti di Jakarta tanggal 18. Tanggal 18, 3 beberapa hari lagi, oke? Ya. Dan kita undi ada satu iPad di situ dan undian itu harus ada notaris. Jadi akan kita undi hari Rabu ya, Rabu besok. Jadi begitu saya buka Jakarta, you langsung nyampe ke Surabaya. Satu hitungan detik itu dengan BBU ya. Oke, next slide. Ini kan Pioneer Startup sampai Januari akhir. Januari akhir sampai ya. Approve sampai akhir Februari. Oke. Yang kedua adalah Pioneer Startup dari India ya. Yang kedua Startup, Double Startup dan PCC. Nanti kemana perginya kita lihat tanggal 18. Oke. Target startup berapa? 408 ya. 408. Kemudian Elite Startup dan Startup PCC adalah startup sampai 10 bulan sampai Oktober. 408. Kemudian ini dia. Yang atas 3 itu bukan untuk semua orang, tapi yang merah ini untuk semua orang. Yang merah ini untuk semua orang. Maksimum kan bonus kuartal 1. Oke ya, cukup 2 juta sebulan. Ya, tapi jangan 2 juta stop. Begitu stop, nggak jalan. Harus terus. Oke, next slide. Awal bagi Lombok untuk agent baru, para leader dorong you punya agent untuk masuk Maret 120 juta ya. Januari Maret 120 juta ke Lombok, 150 juta sampai bulan Mei pergi ke Bali. 150 ya, 150 ke Bali. Itu yang dijaga. Kalau dia sampai ke Bali, you selamat. 7 bulan dia jalan sendiri kok. Ya, you cukup kerja hanya sampai 5 bulan. 4 bulan lah. Bulan Mei dia jalan sendiri. Oke. Kemudian Media Challenge top 20 leader kita. Jadi gini, agent dirangsang, si leader pun harus dirangsang supaya dia dorong agentnya. Top 20 leader kita Media Challenge Januari sampai Juni itu ikut Prudential Asia. 12 negara top 20-nya akan ikut Asia. Perginya ke Beijing tahun ini. Ke Beijing tahun ini ya, ke Beijing. Oke. Ke Beijing tahun ini ya. Bersama 12 negara. Negaranya mungkin pernah kita pergi salah, tapi prestisnya dengan 12 negara mewakili Indonesia. Kemudian Prudential Indonesia dari 21 sampai 100 kita pergi ke India. Ya, yang top 21 sampai 100 India bersama-sama dengan Pioneer. Ya, saklap. Kenapa? Saya sengaja ke India, ini ada good producer, Pak. Kita sering pergi ke luar negeri, tapi belum tentu udah pernah ke India. Ya, kita mau lihat India, lihat Taj Mahal di situ. Ya, India. Karena India cukup bagus, cuma kalau ada duit ngapain pergi ke India? Ya, dari Prudential bayar baru kita pergi. Ya, oke, India top 21 sampai 80, kemudian top 101 sampai 500 kita ada naik cruise kita ya, yang 3 negara Singapura, Malaysia dan Thailand ya. Kemudian kalau jadi top berapa itu slide-nya? Yang ekstra 2 malam di Singapura. Mana slide-nya? Pencet. Oke, ini udah nih. Udah. Ini awal biasa 150 juta ya. Besar 120 juta Lombok. Januari Maret 120 juta. Ya. Ini udah bisa dibagi slide-nya udah ada ini. Oke. Ini dia. Ini Pioneer Startup ya, sampai 29 Januari, issue 29 Februari. Oke, ya. Ini udah selesai. Ini leader tadi dia. Ini dia ya. Oke. Ini adalah yang cruise, oke. Nah, kalau you sampai 388 sampai dengan Maret dapat 2 malam tambahan di Singapura. Ya, jadi leader challenge kita kalau 2
Januari